Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga sehat dan tetap baik-baik saja. Jadi di video kita kali ini, kita akan membahas tentang 6 cara merawat ikan diskus agar cepat besar dan tidak mudah mati di akuarium. Nah, jadi teman-teman semua, sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, agar di subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya. Ikan hias diskus yang mempunyai nama latin Sympisodon ini termasuk salah satu jenis dari ikan air tawar yang berasal dari sungai Amazon di Brasil. Ikan jenis ini termasuk salah satu ikan hias yang paling banyak diminati oleh para pecinta ikan hias untuk menghuni akuariumnya. Hal ini dipengaruhi oleh warna yang begitu unik dan bentuknya sangat cantik. Tidak heran lagi apabila ikan diskus banyak diminati oleh para pecinta ikan hias. Nah, untuk para pemula sangat penting untuk memperhatikan cara perawatannya, karena apabila salah dalam memelihara ikan ini, maka akan berdampak pada kematiannya nanti. Maka oleh sebab itu, dalam merawatnya kita tidak bisa melakukan sembarangan, sehingga harus betul-betul memahaminya. Nah, jadi beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam merawat dan memelihara ikan diskus adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memperhatikan suhu air. Ikan diskus merupakan salah satu ikan hias air tawar yang bisa kamu campur dengan jenis ikan lainnya. Akan tetapi harus dengan satu air yang sama dan suhu yang jelas. Hal terpenting, kamu tidak mencampurkannya dengan ikan yang terlalu agresif atau ikan predator, karena bisa menyebabkan ikan diskus stres dan kesulitan untuk beradaptasi. Selain itu, kamu juga wajib untuk menjaga suhu pada akuarium yang idealnya antara 28 derajat Celcius sampai dengan 31 derajat Celcius. Apabila kamu memberikan kondisi air yang terlalu panas dan tidak mengukurnya terlebih dahulu, hal ini bisa menimbulkan kondisi ikan menjadi lemas dan akan berujung kematian mendadak. Untuk tahap ini, kamu harus benar-benar memperhatikannya dengan seksama agar terhindar dari ikan yang cepat mati, sehingga kamu harus mempersiapkannya semua dengan menyeluruh terlebih dahulu. Oleh sebab itu, tahapan ini merupakan langkah awal yang paling penting dalam memelihara ikan diskus, dan jangan sampai kamu sembarangan memindahkan tanpa ada pengetahuan sebelumnya. Nah, kemudian yang kedua adalah kualitas air atau pH. Langkah berikutnya yang tidak kalah penting yaitu tentang pH air yang digunakan. Apabila kamu salah dalam menentukan pH air ini, ikan akan sulit untuk bertahan. Pada bagian ini, kamu harus mencari kualitas air yang mempunyai pH sekitar 6,5. Pada kondisi ini, ikan diskus akan bisa bertahan dan mampu beradaptasi dengan sangat cepat terhadap lingkungan barunya. Jangan sampai kamu memilih kualitas air yang mencapai pH-nya di atas 7, dan jangan sampai juga menggunakan pH air pada ukuran takaran di bawah 6. Tindakan ini sangat penting untuk kita lakukan agar ikan diskus yang baru kamu miliki tidak cepat mati atau stres dengan lingkungan barunya, sehingga kamu harus benar-benar memperhatikannya. Biasanya pada beberapa toko ikan hias sudah menentukan kadar airnya, bahkan beberapa sudah menyediakannya. Apabila kamu tidak ingin repot, kamu bisa membeli airnya sehingga membuat ikan diskus dapat langsung beradaptasi dengan cepat. Nah, kemudian yang ketiga adalah nilai DH atau kesadahan air. Cara merawat ikan diskus memang cukup lebih rumit dibandingkan dengan beberapa ikan hias air tawar yang lain, sehingga kamu harus bisa melihatnya. Pada tahap ini, kamu juga harus memperhatikan mengenai DH atau kesadahan airnya. Untuk menilai kesadahan air yang tepat di antara angka 1-8 DH atau 30-70 mg. Angka tersebut dibuat agar menyerupai nilai DH dari perairan sungai Amazon atau habitat aslinya. Hal ini penting untuk kamu pahami apalagi ini pengalaman pertama kali dalam merawat ikan diskus, sehingga tidak boleh sembarangan untuk melakukannya. Jika kamu tidak memahaminya, hal ini dapat menimbulkan kerugian di kemudian hari karena harga ikan ini
tidaklah murah dan tentu kamu harus mampu merawatnya agar bisa menikmati keindahannya dalam akuarium rumah kamu. Yang keempat adalah rutin mengganti air. Mungkin bagian ini kamu harus benar-benar disiplin untuk melakukan kegiatan ini, karena apabila kamu melewatkannya akan berdampak pada kesehatan ikan diskus. Untuk airnya, ini diusahakan menggantinya setiap seminggu sekali dengan 50% dari kapasitasnya. Proses ini bertujuan untuk mengurangi nitrat dan mengisi mineral yang baru pada air tersebut. Jika kamu tidak rutin mengganti air akuariumnya, tentu bisa menyebabkan ikan diskus cepat mati mendadak, karena jenis ikan ini termasuk ikan yang sangat peka akan adanya perubahan pada kadar amonia. Sehingga penting sekali bagi kamu untuk selalu memperhatikan penurunan yang ada. Dampaknya apabila tidak menggantinya akan terlihat penurunan pada kualitas warna ikan diskus menjadi kehitaman, dan napas pada ikan tersebut akan semakin berat. Oleh karena itu, tindakan penggantian ini sangatlah penting untuk dilakukan secara rutin dan berkala. Yang kelima adalah tambahkan kayu apung. Untuk membuat akuarium seperti habitat aslinya, kamu bisa menambahkan kayu apung pada akuarium di rumah kamu. Dengan penambahan tersebut, membuat ikan diskus merasa sedang berada di rumahnya sendiri, karena kayu apung sendiri banyak ditemukan pada sungai Amazon di Brasil. Jika kamu menambahkan, akan ada banyak keuntungan yang akan kamu dapatkan, mulai dari mempercantik akuarium, mampu menurunkan pH air, dan membuat air akan lebih lembut untuk ditinggali. Tentu kondisi ini akan membuat ikan betah dan tidak sulit untuk beradaptasi, karena layaknya berada di rumahnya sendiri. Yang keenam atau yang terakhir adalah pemberian pakan atau makanan. Ikan diskus termasuk yang memiliki jumlah pertumbuhan yang cepat dan menyukai kehidupan yang berkelompok, sehingga apabila kamu hendak membelinya, usahakan untuk lebih dari satu. Jangan hanya membeli satu ekor saja. Lalu pemberian pakannya sendiri, ikan jenis ini cukup memberikannya 3 kali dalam sehari saja, sudah cukup dari itu. Untuk makanannya sendiri, bisa memberikan cacing beku dan burger, olahan makanan khusus ikan. Jangan terlalu berlebihan, apabila ada sisanya langsung saring dan buang, karena makanan sisa yang tidak termakan hanya akan membuat racun dan memicu penyakit pada ikan. Nah, jadi teman-teman semua, itulah 6 hal yang perlu kita perhatikan dalam merawat dan memelihara ikan diskus agar cepat besar dan tidak mudah mati di akuarium. Oke teman-teman semua, saya kira cukup di video ini. Semoga dengan video ini teman-teman semua bisa mendapatkan edukasi dan juga referensi tentang ikan diskus. Oke teman-teman semua, saya kira cukup di video ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.